kayaknya mau suaminya datang ke Hong Kong terus gagal itu. Oh, kenapa Mbak? Enggak, adikku kan mau datang dari Taiwan, dia kan sekolah di sana. Terus bulan Juli ini kan liburan, dia mau ke sini 14 hari gitu loh. Terus? Itu kan misalkan booking hotelnya itu nggak harus hotel yang gede-gede itu kan. Sebenarnya itu random check sih Mbak. Yang penting dia punya uang banyak, terus dia dari Taiwan, terbang dari Taiwan ke Hong Kong gitu. Iya. Terus ada tiketnya balik lagi ke Taiwan. Iya, dia cuma ada booking tiket PP itu, terus sama itu. Kalau masalah uang enggak, kita kan enggak. Hah? Gimana nggak paham saya? Kalau masalah uang nggak ada tabungan, cuma jaminan gitu loh. Maksudnya aku kerja di pos-pos itu. Lah kalau dia mau ke sini dia nggak bawa uang, ya jelas ya sulitan Mbak masuk sini Mbak. Kamu jaminannya kamu masih ikut majikan minimal kan 10 ribu atau 15 ribu dong. Masa merantau ke negaranya orang jalan-jalan nggak bawa uang, kan nggak mungkin juga. Kalau aku ada, cuma kalau misalkan dia pertanyaannya kalau dia kesini terus dia kan bisa bahasa semua bisa dia. Kalau ditanya jawab jujur, misalkan aku di sini visit antiku yang kerja di majikan ini, bosku juga ngizinin kok. Itu bisa nggak ya kerja? Lah kenapa kamu tidak memberikan uang itu buat dia pegangan gitu? Oh, harus dikasih pegangan gitu. Lah kalau dia nggak pegang sama sekali masuk Hong Kong, karena gini loh Mbak, saya sudah bilang tadi random check. Kadang-kadang itu nggak dicek sama sekali. Kadang-kadang tiba-tiba masuk gitu aja blues. Tapi kadang-kadang pas random check tidak tahu siapa. Lah pas kena adikmu piye? Gede gak nyekel duit blas. Apa iya dek teko Taiwan mrene dolan gak nggo duit? Apakah kalau ada yang jamin itu pasti bisa masuk? Kan enggak juga. Itu kan kebijakannya imigrasi. Iya, dia bawa kan juga enggak banyak, paling berapa gitu loh. Lah iya kan sampean tak kasih tahu nih. Kalau Makau minimal itu 5.000. Jadi kalau dia nggak bawa sama sekali minimal ya 10.000 lah Mbak kalau masuk Hong Kong, bener nggak? Oh gitu ya. Karena random check, kalau nggak dicek aman. Kalau dicek lojotan nanti. Kemarin aja ada mbaknya yang suaminya kesini, majikannya lo jadi itu tetap di penjara sehari. Jadi kan random check itu nggak ada yang tahu siapa yang kena siapa enggak. Dia itu di penjara kok, maksudnya di penjara karena enggak atau ada apa atau gimana toh? Yang nggak memenuhi syaratnya yang itu tergantung imigrasi itu. Mbak, saya nggak tahu. Kita nggak tahu kenapa tidak diizinkan, itu nggak dikasih tahu sayang. Imigrasi tidak memberikan alasan kenapa dideportasi. Itu adalah hak mutlak negara Hong Kong. Maka dari itu syarat-syaratnya ya harus dipenuhi. Minimal tiket pulang pergi, hotel, dan uang. Nah itu biasanya kan kalau seorang yang keluar negeri pasti bawa uang dong. Saya, anak saya, suami saya keluar negeri waktu ke Malaysia itu bawa uang. Bawa tiket, bawa hotel. Untuk biaya hidup 2 minggu kan mahal sekali. Mereka kan berpikir loh, tiketnya 2 minggu, duit 10.000 cukup enggak? Bener enggak? Lah saya ke Malaysia aja pegang uang 10.000. Ya enggak ditakoki apa-apa iki. Ke Singapura juga enggak ditanyai. Oke. Aku cuma nanyain kan, maksudnya kemarin juga bosku bilang nggak apa-apa, kamu kan kerja di sini. Terus dia kan mahasiswa, dia lebih tahu apa peraturannya gitu. Aku nggak tahu. Aku juga was-was sih tadi aku dengerin.
nonton YouTube-nya. Lah kemarin YouTube terus suaminya anak buahku juga ada yang kesini nggak bisa, ditahan di imigrasi 1 hari 1 malam, terus deportasi. Bisa dilihat di konten-konten yang lain. Oke, makasih Mbak. Kalau misalkan booking hotel itu harus hotel yang mewah gitu ya Kak? Mbak Lini? Kayaknya enggak juga sih, mereka nggak memberikan tahu harus hotel yang mewah. Oh, yang penting yang sudah udah ada izin gitu ya? Betul. Oke. Terima kasih. Yuk. Oke, jadi teman-teman banyak sekali yang menanyakan bahwa mereka berkata bahwa untuk datang ke Hong Kong itu seperti apa sih syarat-syaratnya, kenapa sih harus dideportasi, kan sudah punya hotel, punya uang, punya apa ya, itu adalah hak mutlak ketentuan negara-negara tersebut. Jadi di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi peraturannya kayak gitu ya kayak gitu Mbak, kita nggak bisa maksain dan menanyakan kenapa, nggak bisa. Itu adalah peraturan dan kebijakan satu-satu negara. Kita nggak bisa ngomongin seperti apa dan bagaimana. Intinya adalah kita sebagai pendatang harus mentaati peraturan yang ada, jangan coba-coba melanggar. Dan ini karena salah satu dari teman kita, salah satu dari saudara kita melanggar peraturan, yaitu teman kita yang ada dari Medan kemarin itu ya, melakukan pencopetan sebagai turis. Nah inilah yang akan menjadi atensi pemerintah Hong Kong. Jadi turis-turis Indonesia saat ini dicurigai karena hal-hal tersebut. Jadi hal-hal tersebut itu dicurigai. Jadi teman-teman kita yang nyopet, teman-teman kita yang mencuri, terus teman-teman kita yang ada di Hong Kong sendiri sebagai peperan jual narkoba, itu menjadi attentionnya pemerintah Hong Kong. Karena itu saya selalu mengatakan bahwa jangan melakukan kesalahan. Dari pemerintah kita sendiri aja sampai mengatakan betapa banyaknya yang ada di penjara. Yang legal aja 150.000 PMI yang legal. Bagaimana dengan yang ilegal? Berapa banyak yang menjadi kaburan di sini? Ini belum didata ya. Jadi belum didata. Jadi sekali lagi buat teman-teman, kerja baik-baik. Ingat tujuan awal kita ke Hong Kong ini, tujuannya apa sih? Untuk apa sih dan bagaimana sih? Masa iya kita nyampe di sini 1 bulan kabur, 2 bulan kabur? Kan kasihan orang tua kita yang ada di Indonesia yang sudah menandatangani. Habis itu kita pulang tinggal nama, bener nggak? Jadi janganlah melakukan sesuatu yang di luar kemampuan kita. Berhati-hati di dalam setiap tindakan di negara orang. Jadi mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Kenapa Mbak? Bisa nolong aku enggak pesenin taksi.